Suasana PD Catalunya biasanya penuh hiruk-pikuk khas balapan Grand Prix. Mekanik lalu lalang membawa ban dan peralatan, insinyur sibuk menatap layar data telemetri, sementara para pembalap muda Moto3 mencoba menenangkan pikiran sebelum kembali turun ke lintasan. Namun, di tengah keramaian itu, perhatian beberapa mekanik Honda Tim Asia justru tertuju pada satu sudut kecil di garasi. Di sana, ketika sebagian rider lain memilih beristirahat setelah sesi latihan yang melelahkan, Veda Ega Pratama masih duduk serius di depan layar monitor data. Matanya fokus memperhatikan grafik demi grafik telemetri. Sesekali ia berdiskusi dengan mekanik dan insinyur, mencoba memahami detail kecil dari setiap tikungan Catalunya. Tidak ada ekspresi santai, tidak ada sikap puas meski performanya mulai membaik. Yang terlihat justru rasa lapar untuk terus berkembang. Momen itulah yang kemudian viral di media sosial paddock dan mulai menarik perhatian pengamat MotoGP Eropa. Banyak yang terkejut melihat bagaimana etos kerja Veda jauh berbeda dibanding kebanyakan rookie seusianya. Catalunya memang menjadi salah satu akhir pekan paling emosional dalam perjalanan Veda musim ini. Dari luar, orang hanya melihat hasil akhir. Finish ke-8 setelah start dari posisi ke-20. Sebuah comeback luar biasa yang langsung membuat namanya ramai dibicarakan. Tetapi di balik hasil itu, ada cerita panjang tentang kerja keras yang jarang terlihat kamera televisi. Veda tahu dirinya belum sempurna. Ia sadar masih banyak kekurangan sebagai rookie Moto3. Karena itu, setiap sesi latihan baginya bukan sekadar formalitas, melainkan kesempatan belajar. Itulah sebabnya setelah para rider lain mulai meninggalkan garasi untuk beristirahat, Veda justru masih duduk bersama mekanik membedah data tikungan demi tikungan. Beberapa mekanik Honda Tim Asia bahkan dikabarkan sampai takjub melihat kedisiplinannya. Mereka melihat bagaimana pembalap muda Indonesia itu terus bertanya soal karakter motor, gaya pengereman, hingga cara menjaga kecepatan keluar tikungan. Di usia yang masih sangat muda, sikap seperti itu terasa langka. Moto3 adalah dunia keras yang sering membuat banyak rider muda lebih fokus pada hasil instan. Tetapi Veda terlihat berbeda. Ia membangun dirinya lewat proses kecil yang konsisten. Dan hasilnya mulai terlihat jelas di lintasan. Catalunya menjadi bukti bagaimana perkembangan itu mulai membentuk sosok baru dalam diri Veda. Dari posisi start ke-20, ia perlahan menembus rombongan tengah, lalu terus naik hingga finish di urutan ke-8. Bahkan media Italia mulai menyebutnya sebagai salah satu rider Honda paling impresif di seri tersebut. Performa itu ternyata tidak hanya membuat pedok Moto3 heboh. Di Jepang, markas besar Honda Racing Corporation mulai bergerak cepat. HRC dikabarkan langsung melakukan evaluasi besar terhadap motor Veda setelah Catalunya. Data telemetri dari balapan tersebut disebut menunjukkan potensi besar rider Indonesia itu jika mendapat dukungan teknis yang lebih maksimal. Dan dari situlah muncul cerita tentang paket rahasia yang kini ramai dibicarakan menjelang Mugello. Kabar tersebut langsung membuat pedok mulai berspekulasi. Honda disebut menyiapkan beberapa upgrade teknis khusus untuk motor Veda, mulai dari pengembangan sasis hingga pembaruan elektronik agar distribusi tenaga lebih halus tetapi tetap agresif di trek lurus. Semua itu disiapkan khusus menghadapi Mugello, sirkuit cepat yang terkenal brutal dengan duel slipstream. Jika benar, situasi ini menunjukkan satu hal penting. Honda mulai melihat Veda sebagai investasi masa depan. Tidak semua rookie mendapat perhatian seperti itu dari pabrikan sebesar HRC. Biasanya, dukungan teknis penuh hanya diberikan kepada rider yang benar-benar dianggap punya potensi besar dalam proyek jangka panjang. Dan Veda tampaknya mulai masuk kategori tersebut. Hal itu sebenarnya tidak terlalu mengejutkan jika melihat bagaimana grafik performanya terus naik musim ini. Dari podium bersejarah di Brasil hingga comeback sensasional di Catalunya, pembalap Indonesia itu terus memperlihatkan perkembangan yang stabil. Namun yang membuat banyak orang di pedok paling terkesan justru bukan hasil balapannya, melainkan mentalitasnya. Dalam dunia Grand Prix modern, bakat saja tidak cukup. Semua rider cepat, semua punya teknik hebat. Yang membedakan biasanya adalah cara mereka bekerja di luar lintasan. Dan Veda mulai menunjukkan kualitas itu. Ia tidak datang ke Moto3 hanya untuk menikmati status pembalap dunia. Ia datang untuk belajar, berkembang, dan bertarung. Sikap itu terasa jelas setiap kali berada di garasi Honda Tim Asia. Beberapa pengamat Eropa bahkan mulai membandingkan etos kerjanya dengan pembalap-pembalap Jepang generasi lama yang terkenal disiplin dan detail terhadap pengembangan motor. Kini, perhatian mulai mengarah ke Mugello.
Sirkuit Italia itu diperkirakan akan menjadi ujian besar berikutnya bagi Veda. Trek lurus panjang lebih dari 1 km sangat cocok dengan gaya balap agresifnya. Apalagi sebelumnya ia sudah menunjukkan top speed hingga hampir 247 km per jam di Catalunya. Dengan kemungkinan upgrade baru dari HRC, banyak pihak mulai percaya peluang podium di Mugello bukan lagi sekedar mimpi. Tetapi tentu tekanan juga akan semakin besar. Kini Veda tidak lagi dipandang sebagai rookie biasa. Rival-rival mulai melihatnya sebagai ancaman nyata. Media Eropa mulai membicarakannya. Honda mulai memberi perhatian lebih besar, dan publik Indonesia kini menaruh harapan luar biasa di pundaknya. Namun sejauh ini, Veda terlihat tetap sama. Tenang, fokus, dan terus bekerja dalam diam. Mungkin itu sebabnya para mekanik Honda tim Asia sampai takjub melihat bagaimana seorang remaja Indonesia memilih duduk membedah data telemetri saat banyak rider lain sudah sibuk beristirahat. Karena di tengah dunia Moto3 yang penuh sorotan dan drama, Veda Ega Pratama tampaknya memahami satu hal sederhana. Kesuksesan besar selalu dibangun dari kerja kecil yang dilakukan terus-menerus.